Wah, kita lagi di mana sih ini, Red? Ini kita lagi di Sopo Lantai 2 bersama dengan Inang Silayan. Inang, apa kabarnya Inang? Kabar baik. Kabar baik, puji Biasa. Tuhan. Terus kita di sini mau ngapain sih, Red? Iya, sebenarnya di sini kita mau ngobrol lebih dekat dengan Inang Silayan. Ini kami dari Multimedia HKBP Jambi, nah. Seru nih. Iya, Inang. Di sini kita sebenarnya mau mengenal Inang lebih dekat. Apalagi kami dengar kalau Inang mau pindah ya. Iya betul. Iya, kita- Dalam waktu yang akan segera dilakukan. Ya. Kita sedih. Sedih kan? Tapi serius nih sedihnya. Iya. Kalau boleh tahu Inang mau pindah kemana? Inang akan pindah ke HKBP Kisaran Kota, Distrik Asahan Labuhan Batu. Pelaksanaannya akan dilakukan tanggal 1 Maret pada hari Minggu ini loh. Tinggal 2 hari lagi loh. 2 hari lagi loh. Kita harus puas-puasin, Red. Iya. Harus puas-puasin. Kita harus betul-betul lebih dekat mengenal Inang Silayan. Deket dan Boleh, deket. boleh. Berarti Inang di sini sudah lama ya Inang di sini Iya. ya? Sudah. Sepertinya Inang dari antara teman-teman yang full timer, Inang yang lama. Bertahan ya, Bertahan. Berarti sangat itu ya Kak, sangat Inang ini sangat apa ya? Sangat memberikan kesan nggak sih? Makanya sampai selama itu. Betul. Sedih nggak Inang pindah dari sini? Apalagi udah lama ya Inang? Sangat sedih karena begitu kita kenal mulai dari anak-anak sekolah minggu yang sangat mencintai, mengasihi anak remaja, pemuda-pemudi, kaum bapak, kaum ina, terus yang lansia sudah dekat gitu ya. Dalam persekutuan kita di setiap ibadah atau dimanapun, tiba-tiba pindah. Sedih. Jadi Ina ini lama sebenarnya di Jambi ini, nggak tahu ya apa daya tarik Jambi ya. Jadi dulu kami sudah pernah di 2004 di sini. 2004 sampai 2008 di HKBP Jambi yang ada di Kota Baru ini. Kemudian di 2008 sampai 2013 di HKBP Jambi 1 khusus. Oh, iya. Karena Amang Pendeta waktu itu sebagai pendeta resor. Lalu pindah ke Medan tahun 2013 sampai tahun 2020. Kemudian tahun 2020 dipindahkan ke HKBP Jambi. Nah, sampai sekarang ini. Jadi 2000. kalau dihitung-hitung itu sudah 15 tahun loh di Jambi. Sangat lama. 15 tahun di 15 Jambi, tahun. 6 tahun di HKBP Jambi berarti ya Inang ya? Iya, 6 6 tahun ya dari sampai 2026. Wah, waktu yang lama ya Red ya, 6 tahun. Sangat 15 berkesan tahun berarti nih. ya Inang, 15 tahun Itu di Jambi. apa karena cukup mempek itu enak ya? Kayak pepek cukup pempek itu enak. Makanya sampai betah di sini Makanya betah banget di sini lama. Katanya kalau minum air Batanghari kan balik Balik lagi. Bener sih. Udah Iya banyak sih. minum air Batanghari kan balik lagi. Balik lagi. Iya. Berarti di HKBP Jambi ini mulai dari tahun 2020 ya Inang. Iya. Pasti udah banyak pengalaman, udah banyak lah yang dilewati Inang. Kalau boleh tahu Inang, kan kami ini mau kenal Inang lebih dekat lagi. Boleh nggak Inang cerita tentang pengalaman perjalanan pelayanannya selama di HKBP Jambi ini, mulai dari awal Inang di HKBP Jambi ini sampai mau pindah sekarang. Iya. Baik, mungkin secara singkat saja saya memberitahukan bagaimana riwayat pelayanan Inang di sini. Iya. Jadi mulai dari tahun 2020 waktu itu di bulan Maret akhir ya Inang di Ojakon di sini. Nah, begitu selesai di Ojakon langsung gereja ditutup karena COVID-19. Oh ya, COVID ya dulu. Iya, jadi agak lama waktu itu Inang lupa pada berapa bulan ya gereja ditutup, tetapi kita plannya lebih kepada pelayanan yang online. Jadi pertanyaan tetap berjalan, tetapi pertanyaan online. Jadi khotbah pun khotbah online, baik khotbah pertanyaan ataupun khotbah ibadah minggu, juga renungan harian. Jadi di COVID itulah kita belajar
bagaimana memberitakan firman Tuhan secara online di depan ini loh, di depan kamera. Biasanya ketemu banyak orang kan, tapi harus di depan kamera kita ngomong ya, bicara. Yang lihat cuman kursi-kursi kosong, kipas dan lain sebagainya. Tetapi itu apa ya, latihan kita, mengajar kita supaya pun kita bisa di depan kamera ini tidak grogi ya. Nah itulah pengalaman di awalnya. Tapi di tahun 2021 itu sudah kita mulai di gereja sudah mulai dibuka ibadah. Jadi sebenarnya lebih senang kalau kita khotbah melayani, ketemu dengan banyak orang, lebih ini ya, lebih dekat, lebih bisa berkomunikasi dengan baik begitu daripada ketemu sama di layar kaca itu ya. Gak leluasa ya gitu ya. Gak leluasa ya. COVID itu kira-kira ada ini nggak ya Nang, kalau misalnya kita kan ini kan nggak leluasa nih ngomong karena nggak ada jemaatnya gitu kan. Kira-kira bosan nggak Nang sebenarnya kalau kita tuh kan dulu kan karena kan COVID itu kan gimana-mana online semuanya kayak gitu Nang. Kita ketemu kamera terus kira-kira ada yang terbuka nggak misalnya Nang, kalau misalnya nggak bosan ya ketemu sama kamera terus ya, nggak tersampaikan apa yang pengen disampaikan kayak gitu. Ya betul. Memang ada ketidakpuasan dalam pelayanan karena kita hanya melayani sebatas kamera, padahal pelayanan yang sesungguhnya itu kan kita ketemu orang, kita berbicara, kita tahu apa yang sedang dirasakan, yang sedang dialami oleh jemaat pun mungkin pasti merasa lebih dekat kepada pendeta, kepada yang full timer kalau dia bisa secara langsung ketemu sama pendetanya, secara langsung berdoa bersama dan bicara tentang masalah-masalah kehidupannya. Tapi memang lebih enak sih kalau ketemu yang langsung menurut Ina. Karena itu di tahun 2021 begitu gereja dibuka, walaupun dalam situasi yang mencekamkan ya, waktu itu kita melakukan aturan-aturan, jadi sangat menegangkan, tapi cukuplah waktu itu bisa menolong kita berinteraksi dengan jemaat. Itu pengalaman yang wah gitu ya. Kayak serasa lagi nonton film gitu ya. Social distancing dulu ya. Selama di Jambi ini, Inang pernah nggak dihadapkan langsung dengan menjadi paniroi di sekolah minggu gitu Inang? Ya, jadi selama 6 tahun di Jambi, pertama sekali Inang itu ditempatkan di pelayanan khusus remaja. Jadi Inang harus bergabung dengan anak-anak remaja. Saya nggak tahu kenapa dibikin di remaja ya. Padahal usia Inang waktu itu sudah lumayan tua ya kan. Tapi indahnya bertemu sama anak remaja. Kadang-kadang kita harus memposisikan diri dengan dua hal pada mereka. Yang pertama seperti ibu, seperti bunda pada mereka, tetapi bunda yang di gereja, bukan bunda yang di rumah gitu. Yang kedua bisa memposisikan mereka seperti kakak atau seperti teman mereka. Pengalaman Ina melayani di remaja, berusaha untuk tidak menggunakan otoritas menjadi jarak kepada mereka. Jadi lebih turun begitu, dekat, akrab dengan mereka, bisa bergaul dengan mereka, lebih baik mendengar. Yang terutama banyak mendengar setiap keluhan anak-anak remaja itu. Inang lebih terbuka kepada mereka sehingga mereka nggak perlu sungkan-sungkan, walaupun harus menjaga rasa hormat ya pada pendetanya, pada orang lebih tua darinya. Jadi kesannya seperti itu ya di tengah-tengah remaja. Nah kemudian sudah jalan 2 tahun ini Inang ditempatkan di sekolah minggu. Nah, jadi di sekolah minggu itu interaksinya kepada guru-guru sekolah minggu, kemudian interaksinya kepada anak-anak sekolah minggu. Demikian ketika hadir bersama guru-guru sekolah minggu, kita bagaikan kakak untuk mereka. Pada anak-anak sekolah minggu, satu sisi ya kita sebagai bunda mereka juga, tetapi satu sisi kita pun harus seperti teman juga sama mereka. Kita sering memeluk kalau ketemu anak sekolah minggu,
meluk mereka, ternyata mereka asik loh. Iya. Jadi kalau kemanapun ketemu sama anak-anak itu, mau di pesta, mau pas di jalan gitu, Inang gitu kan, lalu mereka peluk, ya senang, berarti mereka kenal sama pendetanya gitu. Ya itu pengalaman yang indah sih di HKBP Jambi dalam pelayanan ke remaja dan pelayanan ke sekolah minggu ya. Jadi di sana kita belajar psikologi remaja bagaimana, psikologi anak-anak itu bagaimana, sehingga mau nggak mau harus lentur pelayanannya. Jadi tidak kaku. Sejujurnya Nong lebih ribet berkomunikasi sama anak-anak remaja atau anak-anak sekolah minggunya ya Nong? Sebenarnya lebih ribet sama anak sekolah minggu ya. Belum ngerti, belum dewasa gitu ya. Iya. Kalau sama anak remaja ya pendekatannya bahwa kita jadi teman dia gitu, teman dia untuk mendengar aja, mendengar apa yang sedang mereka keluhkan, apa persoalan-persoalan mereka di sekolah sama di rumah. Ada pergumulannya nggak Nong selama jadi peniroi remaja? Ya sebenarnya masing-masing ada pergumulannya, baik di remaja ataupun di sekolah minggu ada pergumulannya. Kalau di remaja itu pergumulannya adalah soal waktu sih ya, soal waktu di mana mereka kadang-kadang suka telat. Tuh dengar tuh Remaja benar. Besok jangan kayak gitu deh. Jangan diulangin. Jangan kayak gitu, Raposo juga kayak gitu ya Nah, kadang ya. poso juga ternyata kayak gitu. Tuh, suka telat dan dibilang jam 5 nanti bisa jam 6 datangnya. Bener, tuh denger lagi. WIB waktu Indonesia Batak. Ngaretnya Ngaretnya luar biasa ya. Tapi memang kalau ditanya kenapa Dek terlambat, ya karena alasan sekolah ya. Kalau karena alasan sekolah kita maklum saja kepada mereka. Terus kalau sama anak remaja ini, kalau kita nggak pandai-pandai membawa diri sesuai dengan kebutuhan mereka, kita sering nggak didengar gitu. Kalau kita khotbah monoton, kalau kita ngajar di depan anak-anak remaja itu monoton, mengajarnya kayak guru zaman dulu, mereka tuh nggak mau dengar. Tapi kalau misal kita mengajar pakai ada ilustrasi, pakai nada yang naik turun, kita juga mau jalan-jalan menyapa mereka, mereka lebih mau mendengar begitu. Jadi Inang mengajar pendekatannya lebih dahulu adalah keperasaan mereka apa gitu kan, lebih memvalidasi perasaan dulu supaya ngomongnya nyambung sama mereka. Nah, kira-kira begitu. Itulah kenapa Inang kayaknya favorit banget Inang. Iya. Jadi pendeta favorit banget. Sejujurnya. karena Inang pendeta favorit makanya mungkin sampai 6 tahun ya Kak. Iya. Karena juga Inang kan lama juga tuh jadi peniroinya remaja kan. Iya. Adik-adik juga pasti kangen ya. Pasti nanti kangen ya adik-adik ya. Kita juga. Inang, kalau boleh tahu apa sih selama melayani apa yang menjadi pergumulan bagi Inang? Pasti kan selama 6 tahun itu lama ya Inang. Ada banyak suka dukanya, ada senangnya. Kalau boleh tahu apa sih Inang yang rasa gimana ya? Rasa duka pergumulan yang Inang hadapi selama melayani di sini Inang? Kalau berbicara pergumulan sebenarnya tidak terlalu banyak pergumulannya, hanya sebagai seorang pendeta tentu kalau kita melayani hal yang muncul di pikiran kita adalah kira-kira kami ini didengar atau enggak ya sama jemaat gitu kan. Kira-kira khotbahnya didengar atau enggak, mengerti nggak jemaat dengan khotbah kita, dilakukan nggak khotbah yang kami sampaikan. Nah pergumulannya lebih ke situ. Itu pertama. Yang kedua pergumulannya bagaimana kita bisa interaktif gitu dengan jemaat, karena mengingat kepribadian kita ya. Saya kan orangnya introvert nih ya, bukan orang yang gampang gitu beradaptasi dengan banyak orang. Nah, sehingga kalau mau ketemu sama orang atau ketika kita mau melayani, kadang-kadang sedikit agak kaku gitu kalau kita belum bisa membuat suatu keadaan yang lebih tenang. Saya pikir pergumulannya lebih ke situ ya. Kalau Inang selama di Jambi ini ya pergumulannya. Kemudian pergumulan itu masalah memang fisik ya, tenaga. Ya, ditambah umur yang sudah semakin bertambah, jam terbang di sini kan lumayan ya. Jam terbang pelayanannya yang kadang-kadang jauh ya, yang membuat fisik kita gampang lelah.
Apalagi kita kalau ada pertanggiangan kan Inang Ya. kan dari Senin sampai Rabu. Ya. Kamisnya sermon. Belum lagi Belum PHD lagi Ina. PHD Ina. Ina kan ikut tuh berbagai banyak tuh. Ya. Mungkin Kemudian di sini tidak fokus jadinya yang saya lihat, karena kami sebagai seorang full timer itu diajak untuk melakukan semua, melakukan banyak hal. Walaupun tadi kita koordinator di remaja, di lain waktu kita koordinator di sekolah minggu, tapi kita juga harus diajak ke pengumuman AMA, juga harus mengisi jadwal di pengumuman INA, ke sermon, ke Naposo, sehingga membuat kita nggak fokus gitu loh. Andai kata misalnya remaja aja yang diurusin gitu kan, kita akhirnya menjadi fokus. Nah, saya pikir di situ lah letak merasa ada kekurangan di situ, sehingga kadang-kadang ya yang penting isi jadwal gitu loh. Berarti harus lebih fokus lagi ya Ina, biar jangan terlalu sibuk, terlalu banyak jadwalnya kayak gitu, jadi kurang fokus, jadi bujar ya Ina. Itu tadi kan tentang pergumulannya Inang. Tentu selama di Jambi ini adalah Inang mengalami kayak suka, duka. Nah ini yang pengen kami tanyakan ke Inang. Apa sih suka duka yang Inang hadapi selama di Jambi ini? Karena kami lihat Inang itu gimana ya, kalau memberikan khotbah itu kayak banyak pesan-pesannya, kayak memberikan makna sekali Inang. Tentu Inang sudah melewati banyak suka duka di sini. Kami ingin tahu Inang, apa sih suka duka yang sudah Inang lewati di sini? Oke. Ya, di Jambi ini Inang merasa adalah satu tempat yang istimewa ketika ditempatkan di HKBP Jambi di tahun 2020. Istimewanya di mana? Karena sudah pernah di sini, dibalikkan lagi ke sini oleh kantor pusat, bertemu sama orang-orang yang sudah pernah dikenal, sudah pernah ketemu. Dan yang luar biasanya mereka sambut semua gitu, menerima dengan sukacita. Tetapi di balik itu justru di Jambi ini Inang secara pribadi dan keluarga punya pergumulan. Pergumulannya di mana? Di situ Inang harus berhadapan dengan suami. Ya, suami Inang adalah seorang pendeta juga yang mengalami sakit yang serius. Di mana Inang harus berbagi waktu, berbagi kesempatan, berbagi pikiran, pelayanan antara melayani suami, kemudian melayani jemaat, belum lagi melayani anak-anak. Nah, di Jambi ini juga Inang mengalami kehilangan ya, kehilangan suami. Ya, ketika dia sakit, Inang rawat beberapa lama, ya lebih dari setahun lebih kurang ya saya rawat, sampai dibawa ke Penang itu dia 4 tahun kami harus stay di sana di Penang. Kembali ke Jambi ini setelah beberapa bulan dia meninggal. Jadi itu pergumulan berat sebenarnya, karena ada orang yang kita cintai dan figur seorang bapak, figur seorang suami yang selama ini tempat kita berdiskusi, melindungi keluarga, dia harus hilang dan pergi di tengah-tengah keluarga dan tidak akan kembali lagi. Nah, tetapi Inang harus beri kesaksian bahwa ketika di situ Inang kehilangan, di situ Inang berduka cita, di situ Inang mengalami tentang diri yang membutuhkan sosok seorang suami, teman diskusi, tapi sekarang jadi tidak ada, begitu. Nah, tetapi justru di situ Inang mendapat penghiburan. Ketika di tengah-tengah kehilangan, Tuhan menghibur. Nah, kehebatannya adalah Tuhan memberi kekuatan, ya. Tuhan memberi kekuatan yang luar biasa, walaupun di tengah berduka cita, di tengah masalah-masalah yang dihadapi, masih bisa melayani jemaat, masih bisa khotbah. Dan Tuhan sendiri sebenarnya yang memberikan penghiburan lewat jemaat. Inang percaya, karena kalau ketemu jemaat itu selalu support ya, sapaan sederhana, ya. Bilang halo Inang, selamat pagi, itu hal yang luar biasa, itu sukacita, dan itu adalah bagi Inang satu hal yang bonus yang luar biasa dikasih Tuhan gitu lah. Lu ketemu jemaat yang baik-baik, di tengah duka cita ada jemaat yang tegur sapa, menerima dengan sukacita. Akhirnya sedikit demi sedikit duka cita kita itu bisa berkurang. Dan karena jemaat juga Inang belajar tegar, ya, agar Inang juga menjadi contoh bagi jemaat yang
selalu berduka cita karena HKBP Jambi kan banyak nih. Nah, jemaatnya 2.600 kakak ini. Benar. Setiap minggu kan ada yang meninggal. Jadi dipaksa Inang tidak hanya bisa menghibur orang ketika berduka cita, tetapi Inang juga harus menerima penghiburan dari jemaat, sehingga penghiburan yang dari jemaat Inang pakai juga untuk menghibur jemaat. Jemaat harus lihat pendetanya itu kuat loh, pendetanya itu tegar loh, ayo kita kuat juga dan tegar. Nah itu suka dukanya, sehingga kekuatan yang Tuhan beri kepada Inang membuat Inang semangat lagi terus untuk melayani di HKBP Jambi hingga saat ini. Itu hebat banget sih Red, karena Hebat sih, luar biasa. mungkin orang kayak normal kayak mungkin kalau aku ada di posisi Inang gitu nggak bisa, kayaknya masih belum bisa nggak bisa terima. melayani karena masih dalam kedukaan kayak gitu kan. Tapi Inang Luar biasa dapat bisa kekuatan. mempraktekkan, mencontohkan dengan baik. Inang. Benar. Itu kami sangat salut sama Inang. Amin. Tepuk tangan, Ren. Semuanya karena Tuhan loh, bukan karena Inang sendiri. Semuanya karena Tuhan. Ya, gimana ya Red ya? Inang nggak kangen ya nanti ninggalin Jambi ya Nang? Karena kan dari cerita tadi kan Amang kan juga di Jambi ini ya Nang ya. Apakah nanti Inang bakal banyak berkunjung ke sini atau bagaimana? Itu pula ya. Karena udah jauh ya dari Kisaran Karena jauh dari ke Kisaran, Jambi. ke Jambi. Dan Iya. juga Amang kan posisi kan Iya. di sini juga kan. Pertanyaannya agak aneh. Oke, saya pikir itu bukan pertanyaan kalian berdua saja ya. Di luar sana juga banyak yang Mungkin bakal bertanya. bertanya, tapi kami yang menentukan. Kami mewakilkan. Iya, jadi sudah ada yang bertanya juga gimana nanti Inang, kenapa Amang ditinggal di sini, Iya. gitu kan? Nah, Inang jawab apa ya? Saya pikir gini, Amang kan sudah meninggal ya. Jadi kita ini ketika sudah meninggal maka kembali menjadi tanah, dia tidak bisa hidup kembali. Nah, memang kuburannya ada di sini. Ya pasti kalau misalnya ada kerinduan untuk berziarah, pasti Inang akan kembali ke sini gitu. Dan ya mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali. Semoga nanti-nantikan. Semoga ya. Karena sudah minum air batanghari ya. Oke, kau juga jangan banyak kali minum air batanghari. Nanti kembali lagi ke Nanti sini. balik lagi ke sini. Oke, nah, jadi apalah kesan dan pesan Inang untuk HKBP Jambi ini? Iya, HKBP Jambi itu kesannya HKBP yang sangat besar ya. Waktu saya ditempatkan di sini dengan jumlah 2.600 kakak, saya bilang sama Tuhan, gede banget ini, tanggung jawabnya banyak. Iya besar banget gitu ya. Jadi kesannya memang HKBP Jambi itu luar biasa dengan ibadahnya yang sampai 6 kali ya. Iya, 7 kali ya. Nah, 7 kali ibadah terus ya tidak berhenti mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Tetapi memang saking banyaknya jemaat itu nggak semua bisa kita kenal. Iya. Kita hanya banyak interaksinya di mimbar ya, di mimbar sama di partayangan. Tapi untuk jemaat sedikit agak terbatas. Kita mengenal paling siapa yang rajin ke partanyangan, yang ikut kur, itulah yang kita komunikasi ya, kita sapa. Walau tadi saya bilang kesannya HKBP Jambi itu besar, tapi saya bersyukur dengan HKBP Jambi dengan beragam kegiatan. Itu ada 3 dewan ya, Dewan Koinonia, Marturia, Diakoni. Saya salut dengan ketiga dewan ini semua bergerak. Setiap tahun ada saja aktivitas. Koinonia ada aktivitasnya, Diakoni juga ya, Marturia juga bergerak. Seluruhnya ada aktivitas. Saya pikir itu pertanda jemaat yang hidup. Ya, jemaat yang hidup adalah jemaat yang tidak tidur, tapi jemaat yang memikirkan apa sih yang harus kukerjakan, apa sih yang harus kukerjakan begitu. Nah, saya pikir itu kesan yang luar biasa, juga terutama nih untuk multimedia. Sudah masuk nih. Sudah masuk. Ya, sampai sekarang multimedia HKBP Jambi masih eksis ya. Puji Tuhan. Meliput banyak kegiatan di HKBP Jambi. Untuk itu Inang angkat jempol. Ya, teruslah berkarya agar menjadi berkat bagi banyak orang.
Ya Inang suka juga di AKBP Jambi soal pelayanan musiknya loh. Oh, pelayanan musiknya ya juga. Baik musik di ibadah umum maupun musik di ibadah Naposo Bulung ya. Karena itu saya heran, kenapa sih banyak banget nih Naposo Bulung yang hadir gitu kan? Kalau setiap ibadah Naposo ya, mulai dari atas sampai ke bawah, terlambat sedikit nggak ada tempat duduk. Bener. FYI ini teman-teman, ibadah Naposo itu rame banget. Penuh. Bahkan ya. sampai ngambil kursi dari belakang ya Kak. Benar. Iya, ini luar biasa ini AKBP Jambi. Musiknya oke, ya kan? Pelayanan di bagian Naposo Bulung oke, multimedianya oke. Mantap. Itu kesan yang amat baik yang Inang lihat. Tidak main-main ya, apalagi bagian sound leader benar-benar latihan, suaranya bagus, sound systemnya ya, sound system itu sangat mendukung. Apalagi pengkhotbah kami itu kebutuhan utamanya adalah sound system. Sound system sangat baik untuk Jambi. Oke ya. Oke, betul. Jadi teman-teman datang ya ibadah Naposo ya. Ya datang loh, ada multimedia. Ada multimedia loh yang akan meliput kegiatan. Baik. Cuman begini, mungkin Inang akan berikan saran karena tadi sudah disinggung soal multimedia karena di dalamnya ada renungan harian ya. Iya, benar. Bagaimana renungan harian itu menarik itu sih. Oh, baik. Sehingga penontonnya tidak hanya 400 gitu ya. Harus Terus lagi. Iya. Mungkin perlu dipikirkan bagaimana cara membuat renungan harian yang lebih bagus ya. Tidak hanya rekaman, kita menyampaikan bagaimana renungan harian interaktif. Biasanya kan ini monolog ya, cuman antara satu orang ke kamera gitu. Kalau bisa interaktif gitu, ada multimedia, bentuk tanya jawab, bentuk doa bersama. Jadi catatan ya. Catatan bagi multimedia. Sehingga pelayanan dalam bentuk online itu lebih baik. Benar itu. Itu sih yang Inang soroti dari pelayanan di AKBP Jambi. Baik. Terima kasih masukannya, nanti kita catat. Oke, Inang ada pesan lain nggak di luar pesan-pesan yang Inang sampaikan tadi? Barangkali untuk remaja ya, karena Inang kan pernah sebagai koordinator di remaja. Ada nggak Inang pesannya untuk remaja? Ya karena saya pernah juga sebagai panirawi di remaja, ada beberapa hal yang saya beri pesan untuk gereja HKBP Jambi yang besar ini agar memperhatikan kebutuhan remaja ketika mereka ibadah, terutama memfasilitasi remaja sesuai dengan kebutuhannya. Contoh misalnya nih, memperhatikan alat musik remaja itu apakah memang sudah bisa memadai. Dan juga saya pikir remaja itu perlu pendampingan ya. Kalau mereka ibadah itu, karena anak remaja itu sering ribut ya. Kalau mereka ibadah bawa handphone ya, bawa handphone, sehingga anak remaja itu banyak asik dengan handphonenya tetapi tidak asik dengan ibadahnya. Nah ini bagaimana tugas gereja untuk membuat ibadah remaja itu menjadi asik gitu, sehingga mereka lupa dengan handphonenya tapi tertarik kepada ibadah. Tentu ini tugas daripada gereja. Kalau bisa juga Parhaladu hadirlah beberapa, tidak hanya Parhaladu tidak hanya sebagai liturgis, tapi mereka boleh hadir sambil jalan begitu, menyapa, melihat anak remaja itu bagaikan seorang abang, sahabat, sehingga anak-anak itu aman gitu ya, welcome dia di gerejanya sendiri ya. Kalau bisa juga tempat ini menjadi wadah bagi anak remaja untuk berkumpul. Nah selama ini kan kalau kita perhatikan jam-jam ibadah remaja sama jam ibadah umum itu kan antara jam 8.30 dan jam 9 ya. Jam 9 mereka harus selesai jam 10:30 karena jam 11 akan ada ibadah. Sehingga anak-anak remaja itu setelah ibadah lalu harus dipaksa cepat pulang. Jadi padahal remaja itu masih pengen ngumpul ya. Mereka perlu berekspresi, ada yang pintar main musik, pintar seni, pintar kur, pintar nyanyi. Di situ sebenarnya waktu mereka bertahan di gereja, tapi sudah diburu keluar gitu oleh ibadah berikutnya. Saya pikir itu menjadi perhatian gereja, bagaimana memanage waktu, memberi ruang bagi anak remaja waktunya lebih lama. Mereka ada di tempat ini, tidak dihibur gitu, sehingga mereka bebas untuk berekspresi, bertemu dengan teman, berdiskusi. Jadi ini tempat bagi mereka untuk bisa explore diri mereka
remaja, kemudian untuk sekolah minggu yang kalau bisa difasilitasi kelas-kelas untuk anak-anak sekolah minggu. Ada partisi-partisi, apakah di tempat ini ataukah di bawah, sehingga anak sekolah minggu itu punya ruangan yang nyaman. Ada ruangan di mana ada gambar-gambar yang anak sekolah minggu lihat. Jadi lingkungan tempat mereka ibadah itu welcome dengan dunia mereka, di mana di lingkungan itu ada gambar Yesus, ada gambar bunga, ada warna-warna yang mereka sukai. Itu kan bisa kita temukan di kelas-kelas sekolah minggu ya. Nah kalau boleh sekolah HKBP yang besar ini punya kelas, di mana kelasnya memang khusus untuk sekolah minggu. Ya kelas itu ada memang punya nuansa-nuansa yang berkaitan dengan anak-anak sekolah minggu. Saya pikir itu aja, gak usah banyak-banyak ya. Ya disisakan untuk teman-teman yang lain. Terima kasih banyak Inang atas saran-sarannya, juga masukannya, juga udah banyak sharing ya tadi ke kita semuanya. Iya, ada yang ketinggalan nggak tadi, Red? Aman ya? Aman sih sepertinya. Aman ya. Untuk pesan-pesannya semoga itu bakal jadi catatan ya bagi kita untuk kedepannya. Inang, barangkali ini adalah video podcast lah ya. Bukan terakhir sih, tapi kesempatan untuk ngobrol, berbincang lebih dekat dengan Inang di HKBP Jambi ini. Semoga harapan dari kami ya Inang, untuk Inang, semoga Inang sehat-sehat selama pelayanannya di sana. Semoga ada waktu yang lebih baik lagi agar Inang kembali ke Jambi ini, kita bertemu lagi dengan Inang di Jambi ini. Semoga di sana juga pelayanan Inang lancar-lancar ya Inang. Amin. Semoga dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Iya, itu sih yang paling benar. Ya. Mudah-mudahan nanti di sana ketemu dengan pemuda-pemudi yang kreatif di gereja. Amin. Harus ya kalian berdua. Aduh jadi malu. Nah, berarti sampai sinilah cerita kita hari ini ya, Rat ya. Iya. Nanti kita bakalan buat podcast selanjutnya kalau ketemu dengan Ina. Sampai di sini semua teman-teman. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Dah.